Penerapan produksi bersih di industri terasi udang. Usaha pengolahan terasi udang sebagai salah satu bentuk pengolahan hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, manfaat pengolahan hasil perikanan untuk daerah selangan laut. Poin yang pertama, menghasilkan nilai ekonomis. Pengolahan hasil perikanan laut dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi karena sumber daya laut merupakan sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Yang kedua, berperan menghasilkan limbah. Pengolahan hasil perikanan laut juga dapat berperan dalam menghasilkan limbah, seperti lulur yang dapat menghilangkan bau badan dan membalurkan lulur di daerah sekitar ketiak dan payudara. Poin yang kedua, limbah yang dihasilkan dari industri menurut Muktasar 2007. Yang pertama, limbah padat atau basah dan kering. Limbah padat yang dihasilkan dari industri perikanan dapat berasal dari berbagai sumber seperti sisa-sisa ikan, cangkang, dan bagian-bagian lainnya yang tidak dimanfaatkan dalam proses pengolahan. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair dari industri perikanan umumnya berasal dari proses pembersihan dan pemrosesan ikan. Limbah cair ini dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jumlah dan karakteristik air limbah di industri bervariasi tergantung pada jenis industri perikanan. Yang ketiga, limbah hasil samping. Limbah hasil samping dapat mencakup berbagai jenis limbah yang dihasilkan selama proses pengolahan hasil perikanan, seperti bagian-bagian ikan yang tidak dimanfaatkan, kulit ikan, atau bagian-bagian lain yang tidak digunakan dalam produk akhir. Baik, saya dari kelompok 1 atas nama Irenius Ade Pratama Zemarut, program studi teknologi industri pertanian akan mempresentasikan secara singkat bagaimana penerapan produksi bersih di industri terasi udang. Tujuan: mengolah terasi secara lebih higienis. Langkah yang akan diambil menggunakan sarung tangan yang sudah dimodifikasi dengan size yang lebih besar. Investasi yang perlu atau biaya operasional tambah. Menyusun standar operasional atau SOP untuk pengolahan secara lebih seksama. Ekonomi, menyusun standar operasional produksi atau SOP untuk pengolahan secara seksama. Lingkungan, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air. Kalau untuk tujuan produksi, setelah jadi produk, cara mempromosikannya atau cara memasarkannya dengan cara mengikuti event-event promosi, analisis komposisi dan kandungan gizi. Misalnya kita membuat pamflet, terus kita share ke Instagram, Facebook, atau ke WhatsApp. Terus untuk ekonomi, menambah keuntungan produksi. Lingkungan, bekerja sama dalam mengatasi limbah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulita Isika dengan NIM 2021340022. Saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang penerapan produksi bersih di industri terasi udang. Nah, masalah yang telah ditemukan itu adalah bahwa teknis pengelolaan bahan baku kurang higienis dan efisien. Untuk tujuan yang ingin dicapai, pertama itu adalah menghindari ceceran udang rebon saat pembuatan terasi. Nah, langkah yang harus diambil untuk menghindari ceceran tersebut adalah kita menempatkan udang rebon tersebut ke dalam wadah penumbuk sesuai dengan kapasitas dari udang rebon yang akan kita olah pada saat itu. Nah, di situ juga pula wadah itu ada dalam ukuran tertentu atau ada standarnya. Nah, untuk
Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai itu adalah mengolah terasi secara higienis. Langkah yang akan diambil untuk mengolah terasi secara higienis itu adalah kita harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan itu sendiri juga menggunakan sarung tangan dengan jenis plastik dan dengan ukuran yang pas dengan tangannya kita. Dan ukuran cetakan juga kita buat lebih besar dengan memodifikasi alat pencetak terasi yang lebih sederhana sehingga memudahkan pekerja untuk memproduksi terasi tersebut. Selanjutnya, investasi yang perlu atau biaya operasi tambah. Nah, dari tujuan yang ingin kita capai, yang pertama untuk investasi yang perlu itu adalah kita menyusun standar operasional produksi atau SOP untuk pengolahan secara seksama dengan menganut prinsip masuk duluan, keluar duluan, serta tata letak peralatan yang digunakan. Nah, untuk itu dalam tata letak peralatannya itu pasti kita membangun sebuah ruangan untuk peralatan tersebut sesuai dengan jenis-jenisnya, makanya kita perlu biaya operasi tambah. Nah, kemudian yang kedua itu kita membuat alat pencetak terasi. Nah, saat kita mengolah terasi, maka kita perlu yang namanya alat pencetak terasi. Nah, di sini kita buat alat pencetak terasinya sehingga memerlukan biaya operasi tambah. Dari tujuan-tujuan tersebut menimbulkan manfaat. Nah, manfaat yang pertama itu adalah ekonomi. Di bagian ekonomi, manfaatnya adalah menyusun standar operasional produksi atau SOP untuk pengolahan secara seksama dengan menganut prinsip masuk duluan, keluar duluan, serta tata letak peralatan yang digunakan. Nah, maksudnya dari hal ini adalah yang pertama, efisiensi dalam proses. Itu artinya SOP memastikan bahwa semua proses dalam organisasi itu berjalan dengan baik, sehingga mengurangi biaya dan waktu produksi. Kedua itu adalah mengurangi kesalahan, yaitu membantu mencegah kesalahan-kesalahan dalam prosedural, makanya diterapkannya SOP. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, penyesuaian jadwal. Kelima, mengurangi biaya operasional. Keenam, peningkatan reputasi. Nah, manfaat yang selanjutnya itu ada di lingkungan. Karena di dalam jurnalnya ini tidak ada manfaat dalam lingkungan, maka saya akan jelaskan sendiri untuk manfaat bagian lingkungannya. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap hukum. SOP itu sendiri membantu organisasi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup seperti dalam penanganan limbah dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan dengan penerapan SOP yang berkaitan dengan sanitasi, kebersihan, dan penanganan bahan yang berbahaya. Organisasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, pencegahan kerusakan lingkungan. Nah, telah kita ketahui bahwa dalam industri ini juga berdampak terhadap lingkungan, salah satunya dapat merusak lingkungan. Maka dengan itu kita menerapkan SOP sehingga dapat membantu dalam pencegahan kerusakan lingkungan melalui prosedur yang tepat dalam pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan perlindungan terhadap lingkungan. Kemudian meningkatkan reputasi organisasi. Dengan penerapan SOP yang fokus pada praktik ramah lingkungan, organisasi dapat meningkatkan reputasinya mereka sebagai entitas yang peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian manfaat di bagian ketiga itu dapat meningkatkan disiplin produsen sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Kemudian manfaat bagian organisasi itu manajemen pengolahan yang efisien dan efektif. Kemudian di bagian prioritasnya itu sangat tinggi karena kita menerapkan SOP dalam penerapan produksi bersih ini untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan sehingga berpengaruh terhadap ekonomi, lingkungan, K3, dan organisasi. Baik, saya Indra Kurniawan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu penerapan produksi bersih di industri terasi udang.
Nah, yang pertama tujuan. Ada temuan masalah. Jadi permasalahannya yaitu pemasaran hasil olahan terbatas pada wilayah lokal. Nah, jadi untuk mengatasi itu mungkin kami akan memasarkan di kota-kota luar kota. Dan yang selanjutnya meningkatkan jumlah permintaan dan memperluas jangkauan pemasaran produk hasil olahan. Setelah itu ada langkah yang akan diambil. Yang pertama itu pengemasan olahan. Kami mengemas produk kami agar lebih menarik. Yang kedua, yang selanjutnya memberikan label. Selanjutnya menunjukkan komposisi, tanggal kadaluarsa, kehalalan produk. Nah, yang kedua mengikuti event-event promosi. Nah, untuk mempromosikan produk kami, produk tersebut itu lebih mengikuti event-event promosi agar orang-orang mengenal produk tersebut. Yang selanjutnya investasi yang perlu atau biaya operasi tambahan. Yang pertama pembuatan label dan kemasan. Nah, itu pasti membutuhkan biaya tambahan dari pembuatan label dan kemasan. Yang selanjutnya analisis komposisi dan kandungan gizi. Untuk manfaatnya dari segi ekonomi yaitu menghemat biaya produksi, dan yang kedua menambah keuntungan produksi, selanjutnya menghemat waktu dan tenaga kerja. Untuk manfaatnya yang selanjutnya bagi lingkungan yaitu mengurangi limbah dari industri terasi udang. Jadi penanganan limbahnya lebih jelas. Untuk selanjutnya manfaatnya K3 kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan keamanan konsumen. Jadi konsumen belum mengkonsumsi produk tersebut itu aman dan terjamin. Untuk manfaat selanjutnya yaitu organisasi, efisiensi dan aktivitas usaha. Nah, prioritasnya itu sangat tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.